supaya nggak bingung. Apa bedanya karya ilmiah dengan esai ilmiah? Nah, nanti ada bedanya. Ini teman-teman perhatikan dulu ya kan. Infrastructure, introduction, method, result, sama discussion. Next, yang esai ilmiah, slide selanjutnya esai ilmiah. Nah, ada bagian yang gabung ya. Jadi kalau esai ilmiah judul, kemudian poin A introduction atau pendahuluan, poin B pembahasan, ya. Bahkan kalau pembahasan itu kalau penelitiannya berbasis lab yang jurusan sains ya mungkin ada metodenya. Tapi kalau misalnya sosial nggak usah dikasih metode kalau esai, jenis esai ilmiah, langsung hasil dan langsung pembahasan aja. Kemudian kesimpulan sama ada daftar pustaka. Ini yang membedakan antara esai ilmiah dengan esai yang lain. Kalau esai ilmiah pakai daftar pustaka meskipun seminimal mungkin ya, paling 5 atau berapa, nggak terlalu banyak karena yang kita kutip benar-benar teori yang emang penting ya, teori-teori induk atau grand teori yang kita kutip. Jurnalnya jurnal yang benar-benar memang relevan banget ya kan. Jangan terlalu banyak kutip ya, karena di sini esai itu titik tekannya di ulasan menurut pribadi ya. Makanya ada bagian yang sudah gabung. Jadi saya tekankan sekali lagi, kalau malahan esai ilmiah tapi bidang sosial itu nggak ada metodenya. Ini metode itu khusus yang penelitian skala lab, biasanya ada alat dan bahan kemudian kan. Next. Sama seperti tadi penjelasannya. Next. Saya kira mungkin sudah diulas di pertemuan sebelumnya ya. Kita masuk ulas satu-satu ya. Mulai dari sebelum pendahuluan kita judul dulu. Judulnya bagaimana sih? Nah, esai itu judulnya saya kira harus menarik ya, harus punya impression yang tinggi. Makanya teman-teman kalau bisa membahas sesuatu hal yang belum pernah dibahas atau ditulis esai, penulis esai sebelumnya. Nah, itu akan punya potensi yang lebih besar daripada ketika kita membahas sesuatu hal yang biasa ya kan. Nah, di pendahuluan ini mengupas tentang describe the problem ya kan, menjelaskan atau mengulas tentang masalah. Ya. Kemudian kontribusi Anda apa sih ya, di tulisan esai ini? Nah, itu pendahuluan. Next. Nah, pendahuluan ini saya ulangi lagi cerita, langsung fokus karena esai ini terbatas sekali, maksimal 7 halaman. Ya, langsung fokus cerita masalah-masalah. Nah, masalah-masalah, khususnya masalah yang kita bahas karena di sini kan fokus satu masalah ya. Next. Tentunya ketika kita menampilkan masalah harus disertai bukti. Dan itu kita harus bisa pintar-pintar benar-benar menentukan bukti yang jenis bukti, misalkan masalahnya itu kasus ya, tentunya kan buktinya kan berita yang paling relevan, berita kasus, misalkan narkoba di kalangan mahasiswa tentunya pakai berita di koran ya. Tapi kalau misalkan tingkat kemiskinan itu tentunya pakai data ya, ada statistik BPS, kemudian ada HDI Human Development Index ya kan. Nah, hal yang harus dipersiapkan untuk menulis pendahuluan itu pertama download jurnal yang relevan tentunya, baik nasional maupun internasional. Kemudian melakukan analisis masalah, misalkan dengan observasi penelitian pendahuluan. Ini sebenarnya nggak penting ya, karena lebih ditekankan ke literatur review saja ketika melakukan analisis masalah atau masalah yang sudah pernah diteliti. Latar belakang masalah ini, garis besar masalah yang sedang diselidiki. Penjelasan mengapa masalah ini menarik. Ringkasan argumennya, debat seputar masalah penelitian, masalah esai yang kita tentunya satu saja ya fokus, karena yang namanya esai itu satu fokus rumusan masalah. Kemudian yang keempat, apa yang sudah diketahui dan apa yang belum. 5 alasan akademis mengapa Anda memiliki topik tersebut atau masalah tersebut. Next. Nah, bentuknya latar belakang itu atau pendahuluan itu piramida terbalik ya. Masalahnya ditulis dari umum ke khusus ya.
Dan jenis paragrafnya paragraf argumentatif. Waktu kita kelas 5 SD atau SMP, bahkan kuliah di materi bahasa Indonesia mungkin dijelaskan lagi ya, bahwa jenis-jenis paragraf kan kalau dilihat dari ide pokok kan ada deduktif, awal paragraf, kemudian induktif, akhir paragraf, sama campuran. Nah, dilihat dari penyebaran ulasannya ada 4 paling tidak. Yang pertama ada paragraf deskriptif, menggambarkan, biasanya menggambarkan tempat, lokasi, ya kan, atau seseorang, hewan misalkan. Kemudian yang kedua ada paragraf eksposisi, menjelaskan fakta-fakta. Kemudian yang ketiga ada argumentatif, menjelaskan fakta, menjelaskan pendapat, tapi dibuktikan dengan fakta itu. Jadi antara pendapat dan fakta kalau argumentatif. Yang satunya lagi ada persuasif, ya kan. Itu biasanya model jenis paragraf ini naskah teks, khutbah, ceramah itu biasanya persuasif jenisnya, ajakan, saran. Ya. Dan khusus esai ilmiah, karena ini pertemuan kali ini kita membahas fokus di esai ilmiah, pola kalimatnya itu sudah baku ya, subjek, predikat, sama seperti karya ilmiah. Bedanya kalau karya ilmiah kan kompleks jumlah halamannya, kalau esai kan paling tadi 7 halamannya. Ada subjek, predikat, atau subjek, predikat, objek, atau subjek, predikat, objek, keterangan. Nggak bisa dibolak-balik kata seperti kita ketika tes TOEFL. Nggak boleh predikatnya di depan atau keterangannya di depan, nggak boleh. Jadi khusus esai ilmiah itu polanya ya ilmiah, baku. Kita hanya memainkan kata hubung. Oleh karena itu, sedangkan, akan tetapi, seperti itu. Kayak seperti tes TOEFL, ketika ada 2 kalimat pasti ada 1 kata hubung. 3 kalimat 2 kata hubung, seperti itu. Next. Kemudian pembahasan. Nah, karena tadi yang namanya esai kan bagiannya pendahuluan, pembahasan, sama penutupnya. Jadi pendahuluan sudah, kemudian pembahasan. Ada beberapa kesalahan umum yang sering kita tuliskan ketika menulis esai. Nah, di pembahasan ini kesalahan umumnya biasanya tidak menjelaskan tujuan dan hasil setiap yang kita bahas, eksperimen kalau misalkan skalanya lab, ya kan. Kemudian membahas berlebihan, sama seperti yang saya singgung tadi. Harus fokus, dilimitasi 1 masalah ketika kita menulis esai. Atau yang ketiga cocokologi. Hasil penelitian ini atau hasil tulisan ini sejalan dengan tulisan si A misalkan. Ini salah. Jadi harus dilimitasi 1 masalah khusus esai. Fokus 1 masalah. Diulas secara detail. Next. Kemudian penutup, kesimpulan ya, cuman 1 paragraf kalau esai, 1 paragraf cukup ya kan, yang merupakan inti dari solusi yang kita tulis. Next. Ya, modal menulis esai ya, modal menulis esai apa yang harus kita punya sih? Sebenarnya semua orang asal bisa membaca itu punya modal ya. Kadangkala kenapa kita nggak sampai goal? Karena tidak dimaksimalin, tidak dioptimalkan modal-modal itu. Lalu apa sih modal menulis esai? Selanjutnya. Yang pertama, tadi sudah disinggung, menjemput sumber ide. Jadi jangan ditafsirkan, kita harus, karena sudah mahasiswa ya, sudah mahasiswa harus meluruskan definisi membaca. Jadi membaca itu bukan hanya indera visual saja, yang seringkali teman-teman itu artikan cuma sekedar membaca di internet atau di buku. Enggak, membaca itu kompleks, ya kan? Optimalisasi seluruh panca indera, ya kan? Seluruh panca indera untuk mendapatkan informasi. Indera pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecap. Ketika kita keluar rumah, melihat fenomena yang dikira cocok untuk ditulis dalam bentuk esai, nah itu termasuk membaca juga, meskipun enggak secara langsung. Jadi luruskan definisi membaca. Membaca itu, membaca kritis itu optimalisasi seluruh panca indera untuk menyerap informasi. Next. Kemudian rakus membaca. Nah, ini saya kira semua jenis tulisan wajib rakus membaca. Ketika kita esai ilmiah berarti membaca artikel-artikel ilmiah.
Next. Manajemen waktu. Nah, biasanya kan penyakitnya yang sering dijangkit oleh mahasiswa atau orang penulis ya, ketika mau ikut lomba itu kan mepet, deadlineer. Nah, itu hindari kalau bisa. Karena ini tadi sudah dijelaskan bahwa untuk menulis esai itu ada beberapa tahapan ya, sampai tahap editing, jangan sekali-kali sampai typo ya kan, atau salah ketik. Oleh karenanya harus di manajemen waktu tentunya. Next. Nah, kemudian analisis SWOT analysis. Next. Nah, pertama kekuatan. Ya, ketika kita menulis esai disesuaikan dengan bakat atau bidang yang disiplin ilmu yang kita ambil. Jangan sekali-kali saya jurusan ilmu perpustakaan benar-benar membahas tentang medis ya, kan berbahaya. Tentang temuan vaksin. Jadi harus sesuai dengan keahlian kita, apa yang kita mau dan apa yang kita mampu. Kekuatan kita harus dianalisis. Strength. Selanjutnya, kemudian weakness, kelemahannya apa? Tentunya kita menghindari membahas sesuatu hal yang kita tidak menguasai, ya kan? Selain bidang yang kita ambil atau yang kita kuasai. Next. Peluang. Nah, teman-teman bisa menggali peluang khususnya misalnya kata ide ya melalui seminar, perpustakaan, perkuliahan atau sumber-sumber online sekarang udah banyak ya. Cuman teman-teman harus hati-hati kan banyak kalau sekarang kan siapa saja bisa jadi wartawan ya di era revolusi industri 4.0 ini kan. Makanya harus benar-benar hati-hati memilih sumber online ya kan. Media-media yang punya kredibilitas, jangan asal nyomot misalkan Wikipedia ataupun Blogspot. Next. Kemudian ancamannya apa? Biasanya kan malas, tidak disiplin, atau mandek ya, di tengah jalan. Jangan sampai ini. Berhenti boleh, istirahat boleh, tapi menyerah jangan. Tidak istiqomah, harus istiqomah. Bahkan saya punya target dulu waktu pas awal-awal belajar nulis, khususnya koran, satu hari harus 5 tulisan. Punya target. Atau satu hari harus ada terbitan di media massa. Seperti itu. Next. Smart goal. Apa aja sih ketika kita menulis esai smart goal-nya? Next. Spesifik, nah, esai kan satu rumusan masalah, topiknya spesifik sudut pandang penulis pribadi, jangan terlalu banyak ngutip, ya kan? Karena esai di sini ulasan, ya, lebih dieksplorasi, baik itu cara mengupas masalah, kemudian menyelesaikannya itu harus sudut pandang spesifik pribadi. Next. Terukur, bukan akan tapi telah, ya kan. Kadang-kala ada beberapa lomba esai ilmiah ya kan. Teman-teman itu katakanlah buat satu produk ya, tapi produknya itu masih di awang-awang. Nah, itu sebenarnya salah. Jadi esai itu harus emang minimal prototype esai ilmiah ya. Next. Jadi terukur. Attainable, dapat dicapai, realistik. Nah, mungkin kita membahas esai sesuatu hal yang wow, amazing, tapi suatu hal yang tidak mungkin, unlogic, ya kan? Next. Relevan, nah, aktual, karena ciri-ciri esai kan populer ya biasanya. Tema-tema yang kita angkat aktual dan relevan, sesuai dengan misalkan ketika kita ikut lomba ya sesuai dengan tema dan subtema. Next. Yang terakhir, timely, tepat waktu, up to date, jangan mepet-mepet ya. Saya kira untuk teorinya seperti itu, nanti lebih banyak diskusi ya. Mungkin disiplin dengan bagaimana sih contoh esai ilmiah yang seringkali diadakan oleh kampus-kampus ya.
Namun nanti ada beberapa contoh esai populer lomba ya khususnya ya. Seperti itu. Saya kira kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ya teman-teman materinya dari Kak Suwanto. Mungkin sekarang kita untuk sesi diskusi ya, langsung pasti teman-teman banyak yang mau pengen nanya-nanya nih langsung ke Kak Suwanto yang udah expert di bidang penulisan ini kayak gitu. Mungkin teman-teman yang mau bertanya untuk pertanyaan pertama, mungkin aku buka untuk raise hand ya teman-teman yang mau bertanya. Nanti silakan on cam dan on mic. Oke, saya tunggu. Oke. Ya boleh teman-teman nanya ke Kak Suwanto. Mumpung nih ada kesempatan nanya ke Kak Suwanto tuh kapan lagi ya kan kayak gitu. Ya teman-teman silakan nanya. Nanti yang lain boleh ditulis ya teman-teman pertanyaannya, nama, asal, dan pertanyaannya nanti setelah penanya pertama saya akan membacakan pertanyaan dari meeting chat gitu. Oh ini udah ada Kak Erninda Patriani Kak. Silakan Kak Erninda boleh on mic dan on cam ya. Dan pertanyaannya bisa ditanyakan langsung ke Kak Suwanto. Oke, terima kasih Kak Tari. Tapi mohon maaf di sini sinyalnya kurang baik Kak, jadi saya tidak bisa on cam. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Ya, terima kasih Kak Suwanto atas materinya sangat detail menurut saya dan sangat banyak wawasan baru. Saya ingin bertanya Kak, jadi tadi kan di karakteristik esai itu ada gaya pembeda ya untuk penulis. Nah, saya sendiri baru dalam menulis esai dan bagaimana caranya untuk memiliki gaya pembeda dalam menulis esai ini. Ya, begitu Kak. Terima kasih. Siap. Ini langsung dijawab apa gimana? Boleh Kak langsung dijawab aja. Oh iya, gaya pembeda ya. Karena yang namanya esai kan harus punya angel penulis ya, gaya pembeda antara jenis penulis yang satu dengan penulis yang lain. Seluruh jenis esai saya kira ya. Tapi mungkin yang nggak kelihatan esai ilmiah ya, nggak. Karena di sini kan ada bahasanya harus baku atau sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, gaya pembeda ini lebih condong pada jenis esai selain esai ilmiah, seperti esai populer. Makanya teman-teman kalau membaca tulisannya Muhyiddin Dahlan itu beda. Misalkan Sujiwo Tejo, teman-teman. Najwa Shihab, itu beda. Gusdur, Gusmus itu beda-beda kan. Untuk membuat gaya pembeda sebenarnya, makanya teman-teman kalau saya saranin ya kan, yang lebih mudah ya biasanya. Belajar awal itu esai ilmiah ya. Karena di situ kan kita masih tahapnya enggak total banget khususnya bahasa ya. Untuk menciptakan gaya pembeda yang beda antara penulis satu dengan khususnya dalam diri kita, tentunya kan harus sering banyak membaca ya kan. Bahkan saya punya tips yang sebenarnya bisa diterapkan teman-teman sekalian ketika menulis di koran atau menulis ikut lomba esai populer yang mengadakan katakanlah lembaga pers atau koran-koran atau majalah atau apa, itu biasanya kan jenisnya populer. Coba baca tulisan orang lain yang sama ya, dengan secara beruntun selama 40 hari secara beruntun tanpa jeda, kemudian hari ke-41 itu baru kita menulis esai ya kan. Karena biasanya masalah pertama ya kan, khususnya yang baru awal ya kan, jangankan untuk menjadi beda ya, untuk menulis yang sesuai standar aja kadang-kala kerepotan karena persoalan kosakata. Kosakata vocab di otak, di kepala kita itu masih sangat sedikit. Nah, tentunya modal awal itu harus banyak membaca. Misalkan kita mau ikut lomba esai, ya sering-sering banyak membaca berita, kemudian membaca esai, tulisan esai yang sudah pernah juara, ya kan? Tentunya. Tiap orang kalau yang gaya pembeda itu genetis ya biasanya.
genetis itu disesuaikan dengan karakteristiknya. Mas Ibra itu tahu benar ya persoalan genetis ini, bagaimana ciri khas. Ternyata menulis juga itu punya ciri khas sendiri. Orang feeling itu ciri khasnya bagaimana. Orang intuiting itu ciri khasnya bagaimana. Kemudian orang, ya jadi artinya beda ya antara orang yang satu dengan orang yang lain. Itu perlu latihan khusus. Seperti itu. Iya, baik Kak. Terima kasih atas saran-sarannya dan tipsnya. Baik, terima kasih Kak Suwanto dan Kak Erlinda atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin ini ada lagi Kak pertanyaan kedua di meeting chat dari Kak Rufidah dari UNS. Kak, saya ingin bertanya tentang menentukan target tulisan. Bagaimana kita bisa menentukan target sesuai dengan kemampuan kita? Karena kadang yang paling lama menurut saya proses risetnya dan tidak kita juga punya kesibukan pekerjaan lain. Terima kasih. Mungkin Kak Suwanto bisa menjawab, Kak. Jadi sebenarnya kita sama-sama punya waktu sama ya kan. Antara Bill Gates, kita, B.J. Habibie, Gus Dur, semua waktunya sama 24 jam, nggak ada yang lebih. Ya. Kesibukannya bahkan mungkin orang-orang yang terkenal jauh lebih sibuk ya daripada kita ya. Jadi sebenarnya semua punya potensi sama untuk memaksimalkan target ya kan. Saya dulu kadang-kadang pas kuliahnya lagi sibuk-sibuknya mengambil karena 3 kampus ya. 3 kampus kemudian mengambil 55 SKS dalam seminggu, itu nggak ada waktu untuk nulis. Terus kapan nulisnya? Nah, setiap apa yang ada di kehidupan kita, sekitar kita, bahkan mata kuliah yang disampaikan oleh dosen itu sumber inspirasi kita ketika itu kita menulis. Seminar yang kita ikutin, apalagi seminar biasanya kan temanya aktual ya, itu sumber ide. Biasanya saya target, jadi bisa kita prediksi ketika satu hari, katakanlah saya mengikuti 1 kuliah, kemudian 2 seminar, ya paling tidak 3 tulisan. Kalau koran mungkin bisa ya 3 tulisan seperti ini. Ya. Jadi harus ada target. Sama saya kira targetnya seperti itu. Dan dalam menulis nggak ada ujuk-ujuk lahir ceprot, kemudian langsung bisa nuliskan. Makanya orang menulis itu harus bertahap, mulai dari yang mudah dulu. Update status misalkan, itu juga nulis juga, salah satu bentuk latihan nulis ya kan. Ya, cuman kadang-kadang kita nggak sadar kan. Artinya sama ketika kita mau berlari ya kan orang lahir nggak langsung lari kan, kemudian berdiri, merangkak, berjalan, baru lari kan. Menulis juga sama. Kita menulis yang kecil-kecil dulu. Misalkan nulis suara pembaca. Suara pembaca itu jenis esai mini, cuma 3 paragraf yang ada di koran. Saya dulu awal-awal seperti itu. Kemudian 1 sehari, tambah kosakata, tambah ilmu pengetahuan, terus dilatih terus, kemudian naik ke suara mahasiswa. Sambil ikut lomba esai juga. Pertama gagal misalkan, ya. Coba lagi, coba terus. Kemudian naik ke opini, ikut lomba yang lebih berat lagi tingkat nasional. Nah, jadi harus ada upgrade tiap saat, ya kan. Di samping konsistensi tentunya kan. Tapi yang jelas ketika ibarat kita mau naik tangga kan nggak langsung lompat ke ujung tangga kan, tentunya bertahap kan. Tiap anak tangga kita laluin, sama seperti menulis esai juga seperti itu. Kalau kita merasa kesulitan, tahu diri, karena yang tahu potensi diri sendiri kan adalah kita sendiri kan. Makanya pelan-pelan, mulai dari mini esai. Mini esai itu biasanya kolom-kolom suara pembaca. Suara pembaca citizen journalism itu misalkan jenis esai sebenarnya, ya, meskipun formatnya berita ya kan, tapi pelan-pelan saja seperti itu. Saya kira itu. Oke, mungkin Kak Rufida gimana Kak? Apakah ada tanggapan untuk pertanyaannya atau tidak cukup?
Berarti untuk itu tergantung jam terbang ya Kak, untuk hal Jelas yang kayak sekali. gini nih Kak. Jam terbang sangat menentukan. Makanya tadi kan sudah saya singgung di awal bahwa orang sukses menulis esai itu orang yang sering gagal dari orang lebih daripada orang yang gagal malahan. Jadi jangan takut mencoba. Iya benar. Iya benar. Oke Kak Rufida gimana Kak? Apakah ada tanggapan? Halo Kak Rufida. Mungkin cukup ya Kak untuk pertanyaan dari Kak Rufida. Ini selanjutnya banyak nih Kak, udah ada 3 pertanyaan di kolom meeting chat. Ya, pertama dari Kak Susanto dari Universitas Lambung Mangkurat. Kak, kira-kira kesalahan dasar ketika kita ngirim esai ke koran tapi nggak tembus-tembus apa ya permasalahannya? Biasanya baru tembus 1 tulisan dari 7 tulisan yang dikirim ke koran lokal. Nah itu gimana Kak? Boleh langsung dijawab Kak. Baik, terima kasih. Sebenarnya ini nanti makanya sehabis pertemuan ini teman-teman siapin tulisan. Makalah nggak apa-apa, makalah kuliah kalau misalkan saya nggak pernah memaksa untuk karena ada jurus kemas ulang informasi, bagaimana cara merubah makalah ke tulisan populer yang akan diterbitkan di koran. Nah, nanti besok kalau teman-teman yang pengen jadi sukarelawan, mulai dari tahap editing langsung di tempat ya, di sini nanti, kemudian sampai pengiriman bagaimana. Jadi ketika saya mereview tulisan koran, tulisan yang calon yang akan diterbitkan koran, biasanya saya plotin, ini bahasanya sudah bagus, sudah sesuai tema, ini cocok di koran ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau bahasanya masih biasa saja, masih campur aduk antara ilmiah dengan populer, kemudian dikirim di Kompas, ya jelas ditolak kan, karena standarnya sangat tinggi sekali Kompas, ya kan, ataupun Jawa Pos makanya kan. Apalagi media-media mainstream. Sekarang kan banyak media online ya, teman-teman bisa latihan. Biasanya media online itu jauh lebih mudah daripada media mainstream seperti Kompas, kemudian Tempo, Jawa Pos, itu standar penilaiannya jauh lebih mudah. Makanya teman-teman kalau baru pertama kali awal kemudian nggak pede, tetap mencoba saja, kemudian dikirim di media online banyak sekali. Nanti linknya akan kita sampaikan di link sama materi pertemuan besok, ya kan, terkait dengan koran ya. Tapi yang jelas bisa, ya kan. Bahkan teman-teman kelas literasi di tempat saya itu, atau kalau saya ngisi pelatihan ya, katakanlah ada 7 orang atau 20 orang, itu benar-benar didampingi sampai benar-benar kemuat semuanya, 20 orang itu. Ya. Mumpung nanti besok, siapin aja tulisannya, kalau besok siap mau jadi sukarelawan untuk dikirim ke media massa, akan kami pandu, seperti itu. Jadi sangat bisa sekali teman-teman itu nulis di koran. Makanya saya lihat dulu tulisannya bagaimana, ini cocok di koran ini. Tapi yang jelas media mainstream jauh lebih susah. Saya dulu pas awal kali tembus di koran ya, awal-awal ya latihan dulu kan, nggak berani langsung. Karena dulu media online itu nggak jarang, tahun 2016 media online masih jarang. Kan. Kemudian setelah saya kira-kira pede, langsung nulis di Suara Mahasiswa dan Suara Mahasiswa Sindo seputar Indonesia. Itu honornya 100.000 ya. 100.000. Alhamdulillah kemuat. Karena udah tak teliti dulu sejak awal judulnya bagaimana, tema-tema yang diangkat itu bagaimana, karakteristiknya, jumlah katanya sampai jumlah katanya itu diteliti benar. Kan. Antara yang satu media yang satu dengan media yang lain beda-beda ya. Kompas dengan Jawa Pos itu beda. Republika beda. Katakanlah Republika itu lebih ciri khas ada Islaminya misalkan. Nah, seperti itu. Jadi sangat memungkinkan sekali. Itu pertanyaan yang pertama. Yang selanjutnya. Ini Kak Susanto juga biasanya baru tembus 1 tulisan dari 7 tulisan yang dikirim ke lokal, gitu. Itu tadi ya Kak, udah dijelasin juga ya Kakak sama Kak Suwanto ya? Iya, kalau saya punya target nggak ada tulisan yang mengendap di laptop. Jadi seluruh tulisan saya itu kemuat semua. Karena saya melihat setelah saya tanya-tanya, teman-teman yang sudah pro sekalipun, profesional,
penulis yang sering nulis di koran itu mereka hanya 20% dari jumlah total tulisannya yang kemuat di media, karena mereka pun cuman menembak sekali saja. Kalau saya enggak sekali, berkali-kali, ya, itu akan menaikkan tingkat probabilitas sampai benar-benar tulisan kita hampir 100% kemuat itu. Makanya kan sesuai dengan tingkatannya. Pertama misalkan katakanlah Kompas ditolak, diturunin grade-nya KR, ditolak lagi, diturunin grade-nya sampai benar-benar dimuat, ya kan? Biasanya media online itu mendekati 100% dimuat. Jadi jangan sampai tulisan kita mengendap di laptop. Katakanlah isunya sudah basi, tulisannya tentang Kartini misalnya kan, ya minimal tahun besoknya lagi kan masih ada tema tentang Kartini lagi kan, dengan media yang tentunya grade-nya diturunin seperti itu. Jadi teman-teman punya target ya kan, bisa. Kalau saya nggak ada, kalau bisa 100% tulisan kemuat itu loh. 100% tulisan esai juara minimal finalis lah itu. Saya kira itu. Yang lain jadi tadi intinya ini nanti besok dibantu review ya Kak sama Kak Susanto mungkin. Praktik besok, yang koran khusus besok ya. Iya, boleh yang Kak Susanto besok disiapin. Iya Kak Susanto besok mungkin bisa disiapin untuk artikelnya nanti dibantu review sama Kak Suwanto. Ya. Mulai dari proses editing sampai pengiriman. Bagaimana bahasa pengirimannya, itu ada triknya sendiri. Oke. Kak Susanto mungkin besok bisa disiapin ya Kak, kayak gitu. Mungkin cukup Kak pertanyaan dari Kak Susanto. Makasih untuk jawabannya Kak Suwanto. Mungkin ini ada lagi Kak dari Hafizatus Zohriyah dari Universitas Mataram. Izin bertanya Kak, pertanyaan pertama, bagaimana cara untuk fokus pada satu masalah yang akan diangkat? Karena sering pada saat sudah menyusun, kadang sering menjalar ke permasalahan lainnya. Kedua, bagaimana cara untuk mengelola rasa malas saat menulis? Terima kasih. Oke. Boleh dijawab Kak Suwanto. Tips supaya fokus ya kan? Iya, Kak. Karena sejak awal sebenarnya ketika kita menulis esai itu sudah dilimitasi, dibatasi ya. Masalah itu sudah dibingkai sejak awal, jangan kemudian kita melebar. Kalaupun kita melebar untuk membuktikan, disinggung saja, jangan terlalu. Karena esai itu sebenarnya secara template, secara jumlah halaman itu sudah membingkai atau memaksa kita untuk fokus. 7 halaman coba bayangkan. Ya kan? Ketika 7 halaman, proporsi pendahuluannya itu kan maksimal 10% dari jumlah total halaman. Pembahasannya minimal 35%. Nah itu minimal. Kadang kalau ada orang ikut lomba nggak sadar, ikut lomba pendahuluannya 5 halaman. Pembahasannya cuma 1. Kan lucu itu. Unlogic kan, secara nggak memenuhi. Jadi fokus, dan itu dijelaskan secara detail, fokus di pembahasan. Kalau misalkan esai, ikut esai, lomba esai ilmiah. Seperti itu. Jangan kemudian kita melewat limitasi sejak awal. Kalau kita sudah menentukan satu rumusan masalah, saya kira sebisa mungkin akan membahas atau mengupas masalah itu. Apalagi jumlah halamannya dibatasin kalau esai. Seperti itu. Terus yang selanjutnya tadi apa ya? Menghindarin rasa malas ya? Iya, oh iya. Benar, Kak. Karena kunci kesuksesan menulis ya, khususnya ini konsistensi. Ya kan? Sepeda, ibarat kita mengayuh sepeda ya. Ketika kita berhenti, itu akan jatuh. Makanya terus bergerak, meskipun pelan. Ya, kalau sudah nggak semangat, ya pelan ya kan. Kalau misalkan lagi moodnya nggak kendor, nulis yang ringan-ringan saja. Kalau dulu saya antisipasi menulis opini kecil-kecilan. Bahkan setiap kali rapat di satu organisasi, saya buat liputannya, kemudian dikirim di citizen journalism. Ya kan? Paling cuma 3 paragraf. Kemuat alhamdulillah. Tapi jangan sampai berhenti. Ya kan? Yang namanya membaca, menulis itu jangan sampai berhenti. Minimal kita tekankan, diniatkan ya kan. Cuman kan yang namanya males, kemudian moodnya lagi nggak enak, itu kan manusiawi, ya kan? Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Tentunya nggak bisa kita memaksakan lagi nggak mood, males, kemudian ikut
dipaksakan untuk menulis sesuatu hal yang berat katanya. Nah, ikut lomba, enggak, istirahat nggak apa-apa ya kan, tapi jangan berhenti, terus bergerak. Nah, ikut nulis yang kecil-kecil aja. Ya kalau misalkan bisanya cuma update status ya monggo. jangan kemudian kita berhenti seperti itu. Opini yang kecil-kecil aja misalkan. Saya kira itu. Yang penting konsisten ya Kak. Iya, konsisten kuncinya. Oke. Gimana Kak Hafizatus, ada tanggapan atau enggak, atau sudah cukup? Udah Kak, terima kasih banyak sudah mencakup semuanya. Oke, makasih Kak Hafizatus dan Kak Suwanto atas jawabannya dan pertanyaannya. Ini selanjutnya ada lagi Kak, masih banyak banget ya Kak, sebentar. Dari Kak Siti Nurrohmah. Ada 2 pertanyaan Kak. Yang pertama, maksud dari metode di esai ilmiah itu bagaimana ya Kak? Misal jika di bidang sains, apakah metode penelitiannya seperti alat bahan dan sebagainya atau bagaimana? Terus yang kedua, tadi disebutkan bahwa dalam menulis esai ilmiah itu minimal sudah prototype. Apakah minimal halaman tersebut sudah pernah diteliti oleh kita atau bagaimana? Mohon penjelasannya Kak. Pasti mungkin boleh. Yang pertama dulu. Mulai dari pertama ya metode. Ini metode sebenarnya nggak ada kalau dalam esai. Cuman setelah saya kemarin jadi juri lomba esai di anak-anak kimia ya, program studi kimia, itu kan mereka kebanyakan esainya esai ilmiah dan temuan ya. Misalnya ada produk atau membuat apa, kertas anti basah ya kan. Nah, itu kan butuh penjelasan alat dan bahan sama metode. Nah, makanya metode di sini ini khusus esai ilmiah di bidang sains atau yang skalanya lab. Khusus itu. Selain itu jangan pakai metode ya, meskipun itu sains tapi misalkan nggak pakai skala lab, itu nggak usah pakai ulasan saja, karena yang namanya esai itu kan ulasannya, apalagi sosial nggak ada metodenya, langsung ke pembahasan. Kita uraikan pembahasan menurut pemikiran kita ya, yang sesuai, yang logis ya kan. Nah, ini khusus esai yang eksperimen. Nah, contohnya misalnya judulnya kemarin saya review ada sertifikat anti air ya kan, buat sertifikat pakai kulitnya daun singkong misalnya gitu, atau tinta dari daun apa, teh dari daun tapak dara. Itu kan ada alat dan bahan, dan itu kan kalau kita hilangkan sama cara kerjanya kan lucu, aneh kan. Cuman bentuknya kalau esai itu enggak poin-poin, langsung ulasan. Pertama masukkan ini ya kan, alat bahannya apa aja, kemudian enggak bentuk poin alat dan bahan 1, 2, enggak. Alatnya apa aja dalam bentuk paragraf. Kemudian bahannya apa saja, kemudian langsung dijelaskan cara kerjanya, langsung hasil analisisnya, terkait produk yang kita angkat tema itu, seperti itu. Khusus esai ilmiah bidang eksperimental yang sains ya, sains. Nah, kalau jenis yang lain nggak ada metode, itu kan karya ilmiah ya kan. Cuman emang ini penting di bagian esai ilmiah khususnya di bidang sains, seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan apa ya tadi? Menulis esai ilmiah itu minimal sudah prototype. Apakah minimal hal tersebut sudah pernah diteliti oleh kita atau bagaimana? Itu Kak, siap. Pertanyaan. Jadi saya sering menjumpai kan, misalkan ketika presentasi kemudian dia buat produk ya, tapi bentuknya bukan esai, bukan karya ilmiah ya. Ini dia buat produk karena supaya inovatif ya mungkin ya, dia buat produk. Sebenarnya saya kurang setuju nih misalkan buat produk, karena yang namanya esai kan kalau kita buat produk kan tahapannya panjang, kan? Sebenarnya tahapannya panjang. Kan? Makanya kalau esai prototype aja, minimal prototype. Jangan sesuatu hal yang masih di awang-awang itu loh. Dulu ada teman yang bahas tentang startup bisnis ya, tapi prototipenya nggak ada di HP-nya, dia kan berbasis Android ya, nggak ada, cuman ngarang aja. Nah itu kan salah, ya kan?
masih bentuknya akan, bukan telah. Esai, ya meskipun jenisnya esai, karena ini sudah ilmiah, kan? Itu harus ada minimal prototype, ya kan? Bisa ditunjukkan ini loh, paling tidak seperti ini. Desainnya, modelnya seperti ini, minimal seperti itu. Meskipun produk yang kompleksnya itu tentunya kan melalui, itu jenisnya bukan esai ya, jenisnya penelitian atau karya ilmiah. Kalau kita membahas membuat produknya secara kompleks, kalau esai itu minimal prototype. Jangan sekali-kali ketika ikut lomba, karena banyak teman-teman buat startup, buat apa, tapi nggak ada itu loh. Baru ngarang, baru rencana, kayak proposal, buat proposal itu dihindarin. Sudah judulnya wah banget, ini keren ini. Ternyata coba bisa ditunjukkan prototipenya, nggak ada, kan fatal sekali. Langsung dicoret kan. Sayang sekali. Saya kira itu. Oke, berarti kuncinya prototipe ya Kak, jangan awang-awangan gitu ya Kak, Iya, harus jangan. punya prototipe dulu ya Kak untuk ketika mau menulis esai. Oke, Kak Siti Rohmah, apakah sudah cukup Kak? Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Suwanto dan Kak Siti Nur Rohmah atas pertanyaan dan jawabannya. Ini lanjut lagi ya Kak, masih banyak pertanyaannya. Jadi ini ada dari Kak Arizal Fitra Febrian dari Universitas Pajajaran. Izin bertanya, tadi kan dijelasin kalau strength kita itu akan lebih baik kalau sesuai jurusan yang sedang kita geluti. Dan weakness-nya jangan berlari ke bidang yang bukan sedang kita geluti di jurusan. Nah, tetapi ternyata kita lebih suka dan ngikutin bidang lain. Misalkan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Kira-kira menurut kakak itu apakah boleh Kak jika kita menulis dengan bidang yang tidak kita pelajari di jurusan, tapi kita sangat menelusuri bidang yang kita suka? Itu Kak untuk pertanyaannya. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, jawabannya boleh. Saya juga sering melakukan itu soalnya. Cuman kita kan butuh energi yang ekstra ya dibandingkan membahas sesuatu hal yang memang bidang kita ya. Tentunya harus banyak. Dulu saya pernah buat esai tentang halal supply chain, ya kan, atau halal value chain. Nah, itu sering kan. Itu bukan bidang saya, itu bidang ekonomi misalkan ya. Mau tidak mau kan saya harus supaya punya target untuk juara kan harus banyak membaca, minimal tahu tentang istilah yang saya angkat dulu kan. Padahal saya nggak pernah mempelajarin itu. Pertama itu tentunya harus punya energi ekstra ya kan dibandingkan teman-teman yang lain, karena bisa dipastikan orang yang membahas katanya sudah ditentukan temanya ya dari sana ya, atau biasanya yang ngadain fakultas-fakultas tertentu, misalkan festival esai bidang ekonomi misalkan ya, itu tentang ekonomi semua, sementara jurusan kita bukan ekonomi. Kemudian bolehkah kita ikut lomba? Ya boleh ya kan, tapi kalau kita targetnya pengen juara, tentunya kan harus punya energi yang lebih, ya kan, untuk mempelajari apa yang kita angkat, ya kan. Itu konsekuensinya yang harus kita ya mungkin jadikan kelemahan itu sebagai kelebihan, ya kan, justru menggiatkan kita untuk semakin banyak membaca. Nah, jangan malahan nggak membaca seperti itu. Boleh, saya sering gitu. Apalagi tema-tema yang umum, yang punyanya umum ya, katakanlah misalkan cinta damai, kedamaian, itu bebas. Segala jurusan MKU ya, mata kuliah umum itu segala jurusan bisa membahas itu semua kan. Tapi yang spesifik katakanlah misalkan ekonomi. Nah, sementara saya jurusannya bukan ekonomi, bisa boleh. Saya sering mencoba kok. Ya, cuman mungkin kadang-kala ada beberapa juri yang mempertanyakan lebih ya, ini jangan-jangan bukan karyanya dia kan, padahal memang benar-benar karya kita. Makanya itu harus strateginya harus kita matangkan sekali lagi kan. Saya sering melakukan itu dan bisa juara. Intinya boleh ya. Kemudian ada lagi. Oke, makasih Kak Suwanto atas jawabannya. Kak Rizal, apakah ada tanggapan Kak terkait jawaban Kak Suwanto? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke, makasih Kak. Makasih atas pertanyaan dan jawabannya.
Kak, mungkin ini kita ke pertanyaan langsung ya dari Kak Sofarinda, ini udah raise hand. Kak Sofarinda mungkin boleh pertanyaannya ditanyakan langsung ke Kak Suwanto. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Izin bertanya, Kak, kan tadi Kak Suwanto bilang kalau menulis itu harus konsisten ya, Kak ya. Jadi kita harus latihan-latihan terus. Nah, berbicara tentang menulis yang harus konsisten itu, Kak, misal kita mau ikut lomba atau tulisan kita ingin dimuat di koran, nah gimana sih, Kak? Maksudnya kan kita udah ada tulisan nih. Nah, terus kita kan udah tahu tulisan kita itu maksudnya udah pantas apa belum, udah baik apa belum. Nah, itu kita itu melakukan evaluasi kemana gitu, Kak? Apa ke partner atau ke siapa gitu. Nah, kemudian menanggapi pertanyaan yang sebelumnya tadi, Kak, kan ada yang bilang kalau Kakak tadi itu ngirim tulisan di berbagai media berbeda, Kak ya. Nah, itu tulisannya itu berbeda ataukah sama, Kak? Seperti itu. Nah, karena kan kalau semisal sebagai pemula, kalau semisal nulisnya berbeda-beda, kemudian maksudnya kalau nulisnya sama, kemudian kita mau nyoba ngirim ke berbagai media redaksi. Nah, itu kan kalau nggak salah etikanya kan nggak boleh, Kak. Karena takutnya nanti tulisannya kan double gitu, Kak, di media ini sama media itu. Nah, itu tipsnya. Terima kasih. Baik, saya jawab satu-satu ya. Tadi yang pertama apa? Oh, saya lupa. Yang pertama intinya. Intinya kita minta evaluasi ke siapa gitu. Oh iya, iya. Jadi harus dibagi dua ini. Ketika kita udah jadi ya kan, ada 2 poin yang harus kita evaluasi. Yang pertama itu dari segi kata-katanya, sama sistematikanya, sama isinya, kontennya. Kalau sekedar tata tulis, kata-kata itu kita minta koreksi di proofreader namanya, teman sejawat, ya kan? Bisa teman-teman yang sama-sama senasib dan seperjuangan, ya kan? Tolong koreksi barangkali ada kata yang masih ambigu, ya kan? Itu kayak saya kira semua orang ya yang apalagi sudah kuliah ya bisa ya mengoreksi tipe, kemudian kesalahan tulis ataupun paragraf atau terlalu panjang misalkan, itu bisa saya kira kan. Itu yang pertama. Nek konten ini yang harus tanya ke expert judgementnya, artinya orang yang benar-benar ahli, yang minimal yang seniornya yang sudah sering punya tesis ilmiah terkait dengan tema yang kita angkat, ya kan. Dosen bisa, kemudian mahasiswa yang kakak angkatan bisa. Ini kira-kira ada yang kontennya yang kurang tepat apa enggak? Harus saya punya pendapat demikian. Nah, itu dua upaya itu harus kita lakukan, ya kan. Tipe meskipun sepele tetap harus kita lakukan karena jangan sekali-kali kita tipe misalnya. Oh, judulnya kurang menarik katanya seperti itu. Itu yang terkait dengan judul. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi bagaimana ngirim berbagai media ya. Jadi yang saya katakan nembak 7 tadi bukan satu kali waktu ya. Satu kali waktu itu bukan. Jadi ketika 2 minggu ya, biasanya kan media itu kan 1 minggu ya. 1 minggu itu nggak ada jawaban atau dikembalikan artikelnya, baru kita nembak lagi. Nggak boleh kita kemudian kita dalam satu tulisan ngirim ke 7 media, itu nggak boleh, melanggar etika jurnalistik namanya, ya kan? Apalagi medianya itu berhonor. Nah, itu yang sebenarnya kan persoalan honornya ini sebenarnya. Dapat dari Kompas, dapat dari Jawa Pos, itu nanti selain melanggar etika jurnalistik berarti dia mengambil keuntungan ya, padahal ada unsur plagiasi juga kan sebenarnya. Apalagi timing diterbitkannya itu berbeda-beda waktunya. Jadi jangan sekali-kali kita nulis satu tulisan kemudian dikirim ke berbagai media dalam 1 kali waktu ini. Nunggu dulu. Makanya tadi kalau misalnya sudah basi bagaimana? Ya minimal tahun depannya. Karena yang kita tulis tentang Hari Kartini sementara sudah tanggal 20 April katanya. Jadi jangan sekali-kali, apalagi persoalan honor ini ya. Banyak teman-teman yang nakal sebenarnya dikirim ke berbagai media. Ini sangat fatal ketika ketahuan. Sekali ketahuan, misalkan kemuat di Jawa Pos sama di Tempo misalkan atau Republika, ketahuan, nanti tentunya ada pelaporan ya.
teman-teman itu akan di blacklist namanya di Jawa Pos sama Republika tadi. Dan nulis apapun teman-teman ketika dikirim di media tadi nggak bakal kemuat karena sudah attitude-nya sudah kurang baik. Nah, seperti itu. Jadi jangan sekali waktu 7 tembakan tadi, maksudnya ketika tidak dimuat baru nunggu 1 minggu misalkan, atau syukur-syukur sudah cepat balasannya, maaf tidak ada belum bisa menerbitkan artikel ini, nah, baru dikirim. Ya. Sebelum dikirim juga harus diedit juga, ya kan? Barangkali ada masukannya atau kekurangannya apa. Jangan kemudian langsung sana sini kan. Oh, nggak diterima karena apa? Nah, belajar selalu kayak gitu. Seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Jadi kesimpulannya nunggu 1 minggu dulu, baru kemudian kalau ya itu standarnya 1 minggu. Iya siap. Lagi, terus iya. Kalau misalnya sudah basi tahun depannya. Baik Kak, terima kasih. Oke, sudah cukup ya Kak Sofa. Terima kasih Kak Sofa dan Kak Suwanto atas pertanyaan dan jawabannya. Kita lanjut ya Kak. Ini ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Kak Dena dari UGM. Permisi Kak, izin bertanya. Bagaimana cara agar bisa mencari topik dari sebuah tema yang disajikan? Karena saya memiliki kesulitan menentukan topik dari sebuah tema yang disajikan. Dan bagaimana membuat penulisan itu runtut sehingga tidak terkesan ada paragraf yang sumbang. Sekali lagi, ini sekaligus praktik saja ya. Bisa disiapkan operatornya, nanti tampilkan praktek bagaimana menjemput ide, atau sudah ada tema tentang apa, kemudian kita mencari tema-tema yang lagi hangat terkait ini, apa sih, khususnya terkait ketika ikut lomba esai ilmiah ya. Nah, bisa ditampilkan browsernya. Oke, bentar Kak. Mungkin operator bisa dibantu untuk akses share screen untuk Kak Suwanto. Jadi ada banyak sebenarnya, tapi saya ulas karena ini waktunya sangat terbatas ya, 2 saja. Yang pertama karena ini esai ilmiah, tentu sumbernya kan ide-idenya berkaitan dengan ilmiah ya. Nah, katakanlah misalkan coronavirus disease atau COVID-19 ya kan. Nah, pertama yang paling standar itu Google Scholar. Google Scholar bisa di Google Scholar atau Google Cendekia. Google Scholar ini di samping tadi menjemput ide juga mengecek sebenarnya judul yang atau topik yang saya angkat atau judul yang angkat sudah ada yang pernah nulis apa belum. Makanya copy paste judul, kalau misalkan sudah mendapatkan judul di copy paste di kolom Google Scholar. Nah, kalau memang belum ada pernah yang nulis terkait itu, lanjut saja, ya kan. Tapi juga untuk sebagai inspirasi menjemput ide. Tinggal klik aja kata kunci atau temanya, subtemanya ya khususnya. Subtema atau tema di copy paste di situ. Kira-kira yang berkaitan dengan COVID yang sedang hangat sekarang ini apa sih? Itu kalau misalkan melalui media ilmiah ya. Bisa sebenarnya lewat media online ya, karena yang namanya esai kan lebih beragam daripada karya ilmiah ya. Kita bisa lihat berita-berita yang sedang trending. Portal seperti detik.com itu kan mengakses hampir setiap saat ya, mengupdate informasi hampir setiap saat itu kasus-kasus yang berkaitan dengan topik-topik yang sedang hangat saat ini, sedang aktual saat ini. Itu bisa kita lihat. Bisa lewat Google Scholar. Kemudian nanti ada bisa lewat Sinta, dan websitenya terbitan Kemenristek Dikti. Itu banyak sekali inspirasi-inspirasi ya. Sebenarnya ada jurus yang namanya, ya itu misalkan kemas ulang informasi tadi. Kalau dalam bahasa sederhananya itu sebenarnya jurus mencuri ide ya. Bagaimana sih cara mencuri ide orang lain ya kan, dari jurnal itu, kemudian kita ungkapkan dengan bahasa sendiri, pakai kalimat populer atau kalimat esai, nah itu bisa. Jadi 2 ya, nanti sambil menunggu saja, bisa lewat Google Scholar,
teman-teman copy saja kata kunci atau entry di Google atau ketikan di Google Scholar, nanti dicari di situ, nanti akan banyak karya ilmiah ya karya ilmiah terkait dengan tema yang kita ketikkan tadi. Bisa melalui Sinta atau websitenya Kemenristek Dikti seperti itu. Ini sudah muncul. Bisa minta tolong browsernya. Ya, Kak Suwanto. Oh, bentar. Ya. Ini udah, Kak. Ini mau pakai artikel yang Kak Suwanto tadi kirim Nanti atau gimana? Setelah Oke. browser di Google aja dulu. Oh iya. Iya. Nanti setelah ini baru contohnya, biar teman-teman tahu mana esai-esai yang pernah juara ini. Oke. Ini keywordnya Google Scholar ya, Kak? Iya, Google Scholar atau Google Cendekia. Tadi kan mau menjemput ide bagaimana, belum dapat ide ini, tinggal copy paste aja tema misalkan ikut lomba karya esai ya, temanya kita copy di situ. Jadi ada penelitian yang istilahnya tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema. Kemudian bisa adaptasi dan kasih sisipin, karena yang namanya esai novelty-nya tinggi, pakai pendekatan penulis itu sendiri. Jangan semua kutip sana kutip sini ya, beda dengan makalah, esai dengan makalah. Jadi di tulisan esai itu proporsi penulis itu sangat besar ya. Jangan sekali-kali kita ngutip sana, ngutip sini. Nah, makanya kan sekalipun ada daftar pustaka itu diminimalkan. 3-5 itu sudah cukup. Jangan banyak-banyak kemudian. Kalau misalkan enggak, ini belum nampak ya. Tapi tadi sudah saya jelaskan melalui Google Scholar sama Google Cendekia ya. Ini untuk Google Scholar-nya udah di share screen, Kak. Udah. Mau di-share untuk udah. Oh. Udah muncul belum? Saya nggak lihat ini, tapi nggak apa-apa. Bentar, Kak. Bentar, saya coba ulang lagi ya, Kak. Sudah terlihat belum, Kak? Atau masih yang tadi? Ya, sudah. Jadi teman-teman copy paste atau ketikan subtema atau tema di sini. Katakanlah misalkan COVID-19, coba. Temanya tentang COVID-19. Google Cendekia ini khusus artikel ilmiah ya. Tapi karena kita ikutnya lomba esai ilmiah, makanya boleh ini. Nyari ide di sini. Tentang imun misalkan apa. Nyari idenya aja dulu ya. Masalah pembahasan kan kita yang menentukan ini. Nah, banyak ini bisa di-download ya kan. Bisa di-download, kita download. Ini Google Cendekia. Dan teman-teman kalau misalnya sudah dapat judul, sama. Udah dapat judul misalkan ya, jangan langsung nulis ya. Langsung di copy paste di sini. Barangkali sudah ada pernah menulis itu loh. Karena ketika sudah ada yang pernah menulis, itu nanti akan mengurangi penilaian tentunya kan. Bahkan bisa di-dis ya. Kalau memang benar-benar banyak similarity indeksnya. Jadi jangan sampai, belum ada, lanjut. Kalau misalnya sudah ada ya jangan dilanjutkan, cari topik yang lain atau ide-ide yang lain seperti itu. Ini Google Cendekia. Teman-teman nanti bisa praktekin. Ada satunya lagi lewat Sinta. Coba. Sinta. Ini langsung aja karena waktunya. Di atas langsung ke browsernya Sinta ya. Nah, Sinta juga sama, ini artikelnya dosen-dosen. Nah, jadi dosen-dosen khususnya di bawah baik itu Kemenak maupun Kemenristek Dikti di sini. Kalau klasernya Sinta kan dari Sinta 1 sampai Sinta 6 ya. Sinta 1 berarti paling bagus. Udah termasuk Scopus ya kan. Ini bisa diklik sort. Di atas itu ada sort. Sebentar, Kak.
Ya, nggak apa-apa. Nah, itu ketik jurnal misalkan. Nah, ini kalau jurnal satu Indonesia paling bagus itu punyanya Gajah Mada International Journal ya. Ini Sinta 1. Ini terbaik, hak indeksnya terbaik se-Indonesia. Teman-teman bisa tahu klaster khususnya yang nasional ya. Teman-teman tinggal tentukan apa subjeknya, ekonomi atau apa. Nanti ada artikel, coba pilih salah satu aja yang paling atas saja. Misalkan langsung diarahkan ke jurnalnya malahan ini. Nah, nanti ada beberapa tema-tema atau judul-judul yang terkait dengan tema yang kita angkat ya, misalkan bisa di yang Sintanya. Nah, ini kan banyak diurutkan dari yang teratas ke teman-teman bisa adaptasi ya, atau menggali ide dari ini, inspirasi dari judul-judul ini, tema-tema yang tentunya sesuai dengan entry yang kita masukkan. Jadi paling tidak 2 ini standar, ya kan? Dari apa ya, Google Cendekia ataupun Sinta. Jadi teman-teman bahkan dosen-dosennya teman-teman ada di sini. 2 ini saja dulu, sebenarnya banyak sekali ya, tapi saya karena keterbatasan waktu cukup 2 ini saja. Kita langsung ke contohnya saja, esai ilmiah yang pernah juara ya. Bisa ditampilkan file yang saya kirim tadi. Sudah terlihat belum Kak untuk foldernya? Oh, belum. Oh, bentar. Saya coba lagi. Ini sudah Kak? Udah. Yang buka yang esai fantastis. Oh ini. Oke, sebentar Kak. Nah. Ini sudah terlihat ya Kak? Atau belum? Belum saya. Udah terlihat di situ. Bentar. Saya coba lagi. Udah Kak? Nah, ini udah. Nah, judul kan. Jadi supaya pertama dari judul dulu. Karena penilaian tertinggi dari esai itu kan novelty-nya ya, kebaruannya. Artinya kalau bisa sebisa mungkin teman-teman cari kata kunci yang asing di telinga kita, atau subjek yang kita kupas itu jarang dikupas oleh orang lain. Di sini kenapa sampai juara? Karena saya mengulas tentang bagaimana sih perpustakaan digital untuk tunanetra. Kan kebanyakan orang normal ya. Kata kuncinya ini yang menjadi impression yang tinggi, novelty-nya tinggi. Kenapa kok menjadi juara 1 kan? Bagaimana sih tunanetra itu mengakses belajar ataupun mengaji? Nah, seperti ini. Ini yang membuat penilaian tinggi. Ke bawah langsung. Terus ke bawah. Nah, ini kan kalau esai ilmiah ada subbabnya ya, judul, nama penulis, nah, pendahuluan. Kalau kita nulis di koran kan nggak ada pendahuluan, nggak ada, langsung tulisan. Nggak ada subjudulnya. Tapi kalau esai ilmiah ada pendahuluan, cerita masalah-masalah yang dibuktikan fakta-fakta. Jenis paragrafnya argumentatif ya. Nah, ini kan meskipun saya misalkan cerita masalah ini terus ke bawah, terus ke bawah. Nah, paling 1 lembar ya, halaman 1 lembar. Pendahuluan 1 lembar, kemudian sisanya pembahasan. Pembahasan. Nah, pembahasan di sini nggak ada metode ilmiah. Metode penelitian itu kalau misalkan esai yang berkaitan dengan sains ya, sains dan teknologi, misalkan skala lab, eksperimen lab ya, itu ada alat dan bahan biasanya pakai. Tapi kalau misalkan yang lain itu nggak pakai, langsung fokus di pembahasannya saja. Paling kita memainkan tabel,
Nah, kemudian dibahas secara spesifik. Terus ke bawah. Nah, fokus anutnya tentang bagaimana akses informasi terkait dengan bagi mahasiswa atau kaum difabel. Next. Sebenarnya ini agak kurang bagus ya karena ada poin-poinnya. Kalau bisa untuk mengantisipasi poin-poin tadi yang 1 sampai 9 itu pakai pertama, kedua, ketiga, keempat, pakai masuk ke paragraf ya. Tiap poin itu paragraf. Kalau bisa. Jangan seperti ini. Ini kan ada 1, 2, 3 sampai 9. Kalau bisa pakai paragraf. Jadi lebih ke ulasan. Terus ke bawah. Paling ini 7 halaman. Dan pakainya body note ya. Nah, daftar pustaka itu diminimal mungkin, jangan terlalu banyak. Yang penting-penting saja. Kalau jenis esai yang lain itu nggak ada daftar pustakanya, nggak ada subjudulnya. Makanya teman-teman ketika ikut lomba, sekali lagi diteliti. Siapa yang ngadain, siapa jurinya, jenis esainya apa. Jangan satu pukul rata. Karena kasusnya teman-teman kadang juara, kadang enggak, karena dia itu tidak bisa mengidentifikasi jenis esai apa. Nah, kalau saya mau ikut lomba biasanya, oh ini siapa yang ngadain. Nah, jadi teman-teman bisa, esai populer bisa, esai ilmiah juga bisa, seperti itu. Jangan kemudian ikut sana menang, ikut sini kalah gara-gara salah prediksi, bahkan nggak tahu ini jenis esai apa. Seperti ini. Ini esai ilmiah ya. 3 bagian, pendahuluan, pembahasan, sama penutup. Daftar pusaka. Seperti itu. Mungkin bisa di-close. Yang kita tunjukkan satu lagi contoh esai yang lain, ya kan? Biar nanti meskipun besok lebih detailnya ya. Yang contoh yang lain. Sudah muncul belum Kak untuk foldernya? Udah. Ini esai ilmiah yang bidang sains dulu, ya, sebelum ke esai populer. Yang esai distillation Silva Damayanti. Silva Damayanti. Oke, sebentar ya Kak. Ini metodenya ada, masuk di pembahasan. Metodenya ada, tapi masuk di pembahasan. Ini share screen-nya sudah terlihat Kak? Atau belum? Oke, Belum. bentar. Saya coba. Sudah Kak? Sudah belum? Ya, udah. Pemanfaatan ilmu ini temanya kebetulan pemanfaatan ilmu kimia untuk meningkatkan kualitas SDM guna menghadapi. Nah, kalau teman-teman belum dapat ide, copy ini saja ke Google Scholar seperti tadi atau di Google Scholar nanti akan banyak tulisan-tulisan yang berkaitan dengan itu. Nah, judulnya ini esainya pemanfaatan limbah dedaunan untuk bahan dasar pigmen tinta printer. Nah, ini ada kata kunci yang membuat impresinya tinggi, pigmen tinta. Selama ini kan kita beli ya. Bagaimana sih cara membuat pigmen tinta tapi dengan bahan-bahan yang selama ini dibuang. Daun, dalam hal ini daun dedaunan. Nah, bagus, udah menarik ini. Nah, tentunya judulnya udah menarik, esainya juga isinya harus menarik. Ke bawah. Terus ke bawah. Nah, sama. Karena ini ada semacam intisarinya, itu kan persoalan panduannya. Tapi sekali lagi teman-teman emang poin utama harus mengikuti panduan ya. Nah, next, ke bawah. Isi langsung ini, isinya ya kan. Nah, terus ke bawah. Nah, ini kan ada alat dan bahannya, kemudian cara kerjanya ya. Kemudian ditampilkan pakai grafiknya. Ini yang eksperimen ya, karena kebetulan yang dibahas itu tentang kimia ya. Buat tinta dari dedaunan. Nilai tingginya di sini, di novelty-nya. Kemudian ulasan pembahasannya bukan. Dan fokus satu masalah. Ke bawah terus penutup. Nah, itu sudah. Ini kalau nggak ada paragraf penutup, biasanya masuk ke penutupnya di paragraf terakhir. Daftar pustakanya seminimal mungkin aja. Jurnal-jurnal yang memang penting ya kan. Seperti itu. Itu esai ilmiah. Sekarang esai populer, contohnya.
esai populer yang lomba ya, bukan koran. Nanti koran ada sendiri lagi. Oke, Untuk saya coba pertemuan share besok screen lagi. ya, Kak. Ini mau dicoba share screen lagi ya, Kak, untuk yang tadi contohnya. Siap. Ini Kak sudah terlihat belum? Nah, udah. Yang esai populer pemenang lomba. Esai populer pemenang lomba. Oke, sebentar ya, Kak. Nah, kalau esai populer sekali lagi nggak ada daftar pusakanya. Tapi bukan berarti nggak ngutip ya. Ngutip, cuman nggak ditampilin di daftar pusakanya. Pakainya body note. Bukan footnote, tapi body note. Sudah terlihat, Kak, untuk contohnya atau belum? Belum, Mbak? Oh iya, udah. Ini ya, Kak. Ini udah ya. Nah ini kan ulasan secara spesifik. Punya nggak ada daftar pustakanya, coba ke bawah. Dan ini pakai kalimat sendiri ya. Kalau misalkan esai ilmiah ya bahasanya harus baku, tapi berangkat dari kalimat sendiri, bukan kutip sana, kutip sini, enggak. Ke bawah terus. Nah, seperti itu, ke bawah. Nah, udah seperti itu. Satu lagi terakhir yang contohnya satu lagi terakhir bisa ditunjukkan. Ini Kak, boleh yang mana Kak? Yang terakhir ini esai, sebentar. Oh, enggak ada. Udah, itu yang terakhir. Nanti untuk pertemuan besok saya ulas kembali ya kan. Itu jenis esai ya. Yang satu tadi esai ilmiah, kemudian ada esai populer ya kan. Saya kira itu saja. Ya. Oke, berarti nanti untuk contoh-contohnya boleh di-share ke peserta ya Kak? Boleh. Nanti saya bantu untuk share di grup. Siap. Peserta. Oke. Jangan lupa teman-teman siapin juga karyanya. Makalah boleh nggak apa-apa kalau misalnya nggak sempat nulis karena sibuk. Nanti ada jurus namanya kemas ulang informasi, bagaimana cara merubah makalah menjadi tulisan esai yang akan diterbitkan di koran. Itu sangat bisa sekali. Oke. Kak, ini masih ada 2 pertanyaan lagi di kolom chat, boleh dijawab ya Kak? Ini masih ada 15 menit. Oke. Ini ada Kak Darto dari UIN Bandung. Ingin bertanya Kak, yang pertama, apa kesalahan paling fatal yang pernah Kak Suwanto lakukan ketika menulis esai? Kemudian bagaimana cara Kak Suwanto belajar dari kesalahan tersebut? Lalu ada yang kedua, itu apakah ada formula khusus setiap paragrafnya agar esai yang dibuat lebih enak dibaca? Oh, siap. Jadi yang pertama dulu ya, kesalahan fatal ya. Iya, dan fatal. Cara belajarnya dari kesalahan itu. Kesalahan fatal, bahkan mungkin sebagian besar penulis pemula ya, penulis esai pemula biasanya itu terlalu banyak ngutip itu kan. Karena saya udah mampet, udah mandek, gak punya kata-kata untuk mengungkapkan, itu biasanya kan baca ya. Nah, ya diparafrase itu loh. Nah, jadi kalau apalagi menulis esai, sebisa mungkin kita murni dari berangkat dari kalimat yang kita buat sendiri. Meskipun mungkin inspirasinya dari membaca jurnal ya, tapi harus mau tidak mau harus diparafrase, diredaksi ulang sesuai dengan kalimat sendiri. Kalau misalkan esai ilmiah ya harus kata-katanya baku dan sesuai dengan edit atau ejaan yang disempurnakan. Itu yang pertama yang awal ya kadang-kadang itu. Kemudian yang kedua jelas deadline ini biasanya. Meskipun kadang-kadang apalagi esai paling 2 jam bisa ngerjain ya. 2 jam mepet-mepet akhirnya telat. Kadang kalau misalkan ada beberapa, kalau mungkin panitianya dari kampus atau mahasiswa mungkin bisa ditolerir ya. Tapi biasanya untuk lomba-lomba yang skalanya nasional itu pakainya kayak seperti formulir itu loh, yang ada waktunya. Jadi nggak bisa kita meskipun 1 menit, katakanlah Kemenpora yang kemarin mengadakan lomba esai ya, itu jenis esainya itu populer. Nah, itu kan ada waktunya, jadi sebisa mungkin jangan telat, maksimal itu 1 hari sebelum
deadline harus selesai kalau bisa. Khususnya lomba-lomba yang mengadakan pemerintah instansi itu biasanya ada waktunya. Benar-benar jadi jangan sekali-kali kemudian mepet-mepet mengerjakan esai meskipun esai itu bisa dikerjakan dalam waktu yang relatif singkat. Itu terkait kesalahan. Ya kan? Untuk mengantisipasi itu tentunya harus diperbaiki ya kan. Kita belajar sama seperti J.K. Rowling ya. Jadi novel Harry Potter itu yang terkenal saat ini itu melalui rangkaian penolakan banyak loh. Hampir 12 kali penolakan. Ya kan? Sebelum sampai akhirnya terkenal ya. Nah, tapi tidak patah semangat ketika ditolak, direvisi apa yang menjadi masukan, apa yang salah, kok bisa ditolak ya, direvisi terus, dicoba lagi terus seperti itu. Karena kita tugasnya cuma mencoba ya, mencoba belajar dan berusaha. Keputusan juara atau tidak itu kan udah ketentuan yang di atas ya kan. Seperti itu. Pertanyaan yang terakhir apa ya tadi? Pertanyaan yang kedua ini Kak, apakah ada formula khusus setiap paragrafnya agar esai yang dibuat lebih enak dibaca? Sebenarnya tadi ada pertanyaan yang belum sempat saya jawab, ini kebetulan sama ya, hampir sama. Jadi bagaimana cara membuat supaya paragraf itu padu ya? Ini juga kelemahan khususnya penulis-penulis yang baru belajar nulis ya. Kadangkala ini kan persoalan namanya bagaimana mengembangkan paragraf ya. Ada materinya sebenarnya, pengembangan paragraf ya kan. Jadi kita kalau misalkan tahapannya outline yang kita tuliskan di outline itu ide pokoknya. Ide pokok 1 sampai dan seterusnya. Kita buat outline-nya. Ditulis di komputer ataupun di catatan outline-nya. Itu menjadi ide pokoknya. Kan. Nah, ketika kita praktek menulis esai, kan dikembangkan setiap ide pokok kan tentunya butuh kalimat penjelas. Nah, dijelasin terus sesuai dengan anu. Nah, kemudian bagaimana cara menghubungkan antara ide pokok yang satu dengan ide pokok selanjutnya? Itu bisa pakai kata hubung. Nah, kata hubung ini. Teknik pertama, kata hubung. Jadi jangan sampai terpotong-potong atau berdiri sendiri. Karya yang bagus itu dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir itu padu, koheren. Ya kan? Cara mengantisipasinya itu yang pertama tadi memainkan kata hubung. Kemudian yang kedua, kalau misalkan gampangannya, teman-teman sorot paragraf kalimat terakhir di paragraf itu ya, misalnya kalimat terakhir di suatu paragraf, kata kuncinya apa? Kemudian kita ulas lagi di paragraf pertama, di kalimat pertama paragraf berikutnya. Itu nanti akan padu. Nah, jadi kata kunci di suatu paragraf, kata kunci kalimat terakhir di paragraf tersebut kita ulas kembali di kalimat pertama paragraf berikutnya. Kalau teknik ini dilakukan secara terus-menerus, insya Allah padu dari paragraf 1 ke paragraf akhir. Nah, itu 2 tekniknya. Nah, tapi karena yang namanya esai, kemampuan mengembangkan paragraf itu sangat penting sekali. Mengembangkan paragraf. Seperti itu. Oke. Saya kira itu ya, cukup. Oke, terima kasih Kak Suwanto atas jawabannya. Kak Darto, apakah ada tanggapan terkait jawaban dari Kak Suwanto? Cukup Kak, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Darto atas pertanyaannya. Kak Suwanto, ini masih ada satu pertanyaan lagi. Oh iya, waktunya masih 9 menit sih Kak. Ini mau di next lagi ya? Iya, ini pertanyaannya dari Hafumi Zatus Zohriyah dari Universitas Mataram. Tadi bertanya terkait yang tadi Kak yang daftar pustaka. Izin bertanya lagi Kak mengenai pengutipan. Di sini untuk di semua bagian esai ya Kak, karena saya pernah membaca esai yang isinya banyak pengutipan dan dia lolos jadi juara Kak. Kira-kira ini bagaimana ya Kak? Yang banyak pengutipan tapi lolos ya? Iya. Ini karena jenis ini, karena ini persoalan review esai kan mau tidak mau kan otoritas tertingginya juri ya juga ya kan.
kenapa kok sampai juara dan lolos ya, bahkan juara ya kan? Itu kemungkinan karena nggak semua juri, apalagi jurinya dari dosen ya. Jurinya dari dosen yang selama ini berkecimpung di dunia karya ilmiah. Nah, mereka punya parameter sendiri ketika karya ilmiah bagus itu yang kayak daftar pustaka, ya kan? Padahal nek esai beda, ya kan? Sekalipun itu esai ilmiah dan ada daftar pustakanya, itu daftar pustaka yang standar-standar aja, jangan terlalu banyak. Itu yang paling bagus, karena yang namanya esai itu ulasan. Kalau kita terjemahkan secara mentah itu ulasan dan berangkat dari eksplorasi diri kita sendiri, ya kan? Kemungkinan besar tadi yang lolos dan juara itu kan berpengaruh di jurinya kan, karena jurinya mungkin dari dosen, kemudian selama ini berkecimpung di dunia karya tulis ilmiah dan menganggap tolak ukur karya yang bagus itu kayak dengan daftar pustaka. Memang kalau misalnya di karya ilmiah yang bagus itu kayak daftar pustaka, apalagi yang kita ambil itu sumbernya yang kredibel ya, itu bagus sekali. Tapi kalau esai, sekalipun itu esai ilmiah, jangan terlalu banyak mengutip dan mencantumkan daftar pustaka. 1 lembar udah standar ya, kemudian 3 lembar itu jurnal saja, punya tempat sendiri ya, bukan esai namanya. Ya. Seperti itu. Bagaimana Kak Hafumizatus, apakah sudah cukup jawabannya? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Hafizatus dan Kak Suwanto atas pertanyaan dan jawabannya. Ini Kak, kebetulan udah selesai Kak untuk pertanyaannya dan jawabannya. Terima kasih atas keaktifannya ya teman-teman untuk bertanya kepada Kak Suwanto, dan terima kasih Kak Suwanto sudah bersedia untuk menjawab. Mungkin aku kasih beberapa kesimpulan dulu ya Kak untuk sesi pada hari ini. Itu saya mengutip kutipan kata-kata Kak Suwanto tadi di awal yang sangat-sangat menarik, bisa jadi quotes of the day gitu ya Kak. Itu ada, menulis adalah menggoreskan mimpi, dan yang bersedia membagi mimpinya pada orang lain adalah mereka yang siap mewujudkan mimpinya. Itu sangat bagus Kak. Dan ada beberapa hal yang saya highlight di sini. Untuk kunci untuk menulis esai bisa menang lomba itu tergantung jam terbang ya Kak. Semakin banyak pengalamannya, semakin banyak pelajaran yang bisa diambil. Terus kalau bisa cari topik yang anti mainstream dan kita mampu untuk menulisnya seperti itu. Dan kita jangan mencari ide tapi menjemput ide. Dan ada beberapa hal tadi seperti karakteristik esai, ciri-ciri dan ragam esai yang sudah dijelaskan sama Kak Suwanto. Dan tadi Kak Suwanto juga bantu untuk sharing ya Kak, esai-esai yang dihasilkan Kak Suwanto mungkin bisa jadi acuan untuk teman-teman untuk jadi menulis esai seperti itu. Mungkin sebelum saya tutup, Kak Suwanto boleh memberikan closing statement-nya Kak. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kan teman-teman yang sudah bertahan sampai detik ini ya, ini sudah mau asar. Saya sederhana aja, dengan tulisan itu kita bisa saya ulangi lagi, bahwa dengan tulisan kita tak perlu mengajak orang lain untuk menaiki bukit untuk melihat indahnya pelangi. Tapi dengan tulisan itu sudah cukup. Artinya apa? Tadi sudah saya jelaskan di awal, ingin melihat dunia, membacalah, ingin dilihat dunia, menulislah, ingin mengubah dunia, menelitilah. Seperti itu. Terima kasih ya teman-teman. Oke, keren banget Kak Suwanto kata-katanya. Mungkin saya cukupkan untuk sesi hari ini. Terima kasih banyak Kak Suwanto dan terima kasih banyak teman-teman atas keaktifan partisipasinya di sesi kelas esai pada hari ini. Mungkin saya Wahyu Lestari selaku moderator pada siang hari ini memohon maaf apabila tadi ada kendala sinyal dalam share screen dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Wahyu Lestari pamit undur diri. Mungkin acara saya serahkan ke MC Kak Nisa. Oke, terima kasih Kak Tari.
Oke, terima kasih kepada Kak Suwanto yang telah memberikan banyak sekali ilmu di siang menjelang sore ini. Untuk sesi terakhir akan dilakukan sesi foto. Jadi buat teman-teman semua yang bisa, yang memungkinkan untuk on cam, yuk di on cam teman-teman, karena sebentar lagi kita akan foto bersama Kak Suwanto. Oke. Oke, Ayo teman-teman. teman-teman on cam dulu yuk. Oke. Untuk Kak Ira, apakah sudah siap, Kak? Sudah, Kak. Oke, slide pertama ya, saya mulai. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide selanjutnya, sudah. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, Kak. Sudah. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Jangan lupa besok akan ada kelas terakhir kita bersama Kak Suwanto lagi. Dan tetap semangat. Semoga, oh ya jangan lupa yang disampaikan oleh Kak Suwanto tadi, untuk yang bisa menulis artikel untuk bisa direview besok. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Suwanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.